Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, masih bersama dengan orang yang sama dan masih membahas tentang semarak bulan Ramadan. Seperti apa khususnya di Bengkulu. Ya kan, Karian? Betul. Oke. Jadi di Bengkulu ini banyak juga keseruannya ya. Jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Nanti orang bilang, "Ih, bagus ya di sini." Di Bengkulu nggak ada yang kayak gini. Malah ternyata ada. Mungkin para pemirsa aja, masyarakatnya aja yang kurang tahu tentang itu. Nah, kata Karian tadi siapapun boleh bergabung, berpartisipasi, boleh juga kalau mau mampir juga boleh, jadi panitia boleh, peserta juga boleh. Asalkan follow dulu. Follow dulu. Nah, ini kan tadi sempat cerita tentang yang pertamanya. Itu kalau yang pertama sulit banget nih buatnya karena merintis dari awal banget. Kalau yang kedua gimana, Kak? Yang kedua, alhamdulillah, kalau pertama dulu kan kita belum punya volunteer itu dikit, nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Nah, yang kedua ini, karena kemarin kalau Tari sering lihat TikTok dan lain-lain, tahun lalu itu viral tuh, Masjid Rabaniyin, Kampung Ramadan itu viral. Nah, sekarang itu sekitar 30 orang kalau nggak salah volunteernya itu. Banyak 30 banget orang ya. volunteer, dan donatur juga alhamdulillah udah mulai masuk, walaupun memang dalam artian belum full ya, tapi kami yakin nanti pas pertengahan biasanya ada aja tuh. Misalkan kami kayak gini nih, stok kami udah habis nih, minum, kurma habis nih. Kami umumkan tuh di pas tarawih. Besok udah muncul tuh 20 dus datang, kurma datang. Masyarakat setempat lah yang dalam arti ngasih, karena kan ya tadi lagi-lagi dalam salah satu hadis ya yang saya tahu, tapi saya kurang tahu bunyinya, tapi pada intinya bersedekah yang paling mulia itu salah satunya bersedekah di bulan Ramadan. Jadi amalan berlipat ganda dan sedekahnya pun sangat mulia di bulan Ramadan ini. Jadi masyarakat yang tahu itu ya sudah dengan sendirinya dia sadar ya tadi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tadi, ngasih. Itu satu. Terus yang kedua, ya kami sebagai volunteer dalam artian panitia inti di generasi Rabani itu di Rabaniyin Care itu nggak terlalu sibuk kayak yang pertama. Jadi dalam artian masyarakat udah banyak bantu. Kalau pertama kan masyarakat banyak yang nggak tahu nih mau ngapain. Tapi masih pas yang kedua, aja gitu ya? Yang kedua ini masyarakat udah ikut andil tuh. Mereka udah bahasanya bantu masang pernak-perniknya, masang lampionnya, udah bantu semua. Iya. Terus tuh masyarakat juga banyak yang jadi volunteer. Baik itu yang udah tua banyak, yang ibu-ibu yang sudah punya anak, bahkan suaminya dia sama anak-anaknya ikut jadi volunteer. Ih, seru banget ya. Iya, keren. Nah, pemirsa kalau mau bergabung boleh langsung aja hubungin Kak Rian aja. Boleh. Nah, ini kan nyediain buka puasa tuh setiap hari. Setiap hari. Itu gimana, Kak? Memang ada yang masak kah atau seperti apa sih? Oke. Ada panitia, yang jelas kita kan Ada bagian-bagian. ada bagian-bagian yang kami berdayakan di sana. Ibu-ibu di situ, saya kurang tahu berapa orang ya. Kalau nggak salah ada sekitar 6 orang. PJ-nya ada ibu adat di sana, PJ sebagai masaknya. Ketua masaknya ibu adat. Dia memang dipanggil ibu adat lah karena ketua adat di sana. Jadi mereka itu yang masak tiap hari. Tiap hari masak, menyediakan 150 sampai 250 porsi. Tergantung, kami itu menyediakan misalkan 250 porsi ini kami sediakan ketika nanti misalkan ada tamu nih mau datang, udah konfirmasi, kami buatkan jadwal. Bahkan kami itu buat jadwal biasanya menu harian, hari ini apa? Ada menunya. Ada menu hari ini juga. Jadi listnya kadang nggak mungkin kena ayam terus kan? Ada ikan, ayam, telur dan lain-lain. Jadi ya intinya timnya itu masyarakat setempat kami berdayakan yang masak di situ untuk kebutuhan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pas bulan Ramadan nanti. Itu sih. Jadi masyarakat di sana diberdayakan. Benar-benar untuk tujuan utamanya tadi. Ya. Untuk memakmurkan masjid dan juga masyarakat di sana. Sekitar. Dan mereka juga sambutannya juga udah luar biasa ya. Udah berantusias sekali kayaknya. Ini kalau kepanitiaannya itu waktu proses kegiatannya itu butuh berapa lama sih untuk persiapan, Kak, sebelum bulan Ramadan? Kalau untuk yang pertama tentunya kita kan buat konsep dan lain-lain itu kan. Kita butuh waktu pasca kita studi banding ke Jogokarian itu di bulan Desember, Oktober ya. Dari situ kita udah mulai persiapan. Dalam artian merancang konsep lah, konsepnya mau gimana. Itu terus, berapa bulan artinya? Sekitar 4 bulan lah. 4 bulan, 3 bulan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini karena udah ada konsep, tinggal pematangan, itu di waktu 2 bulan lah, 2 bulan. 2 bulan dalam arti persiapan yang betul-betul. Tapi kalau untuk pemikiran yang dari Kampung Ramadan 1 udah ada gitu pemikiran ya. Ini bakal dilanjutkan. Karena kan kenapa kami menamai KRR 1, KRR 2 karena itu. Tagline-nya beda-beda. Kalau tahun lalu KRR 1 itu tagline-nya Ramadan full senyum.
Kalau Oke. tahun ini Kampung Ramadan Rinjani 2 Menyala Ramadanku. Menyala Ramadanku. Ya, Itu dalam jadi- artian seperti apa tuh? Apa tagline itu? Ya. Tagline-nya. Tagline itu kan apa ya bahasanya ya? Bentuk dari semangat untuk menyambut Ramadan. Jadi nanti yang datang tadi yang loyo, lesu, lunglai pas masuk Kampung Ramadan jadi semangat Jadi tuh. semangat. Lihat kegiatan aura positifnya, vibes positifnya. Oh begitu, luar biasa. Nah ini kalau yang jajan tuh, aku Jajan. penasaran di bagian jajan ini pakai kupon, Ya, kan seru banget ya. betul. Itu satu pedagang dibatasi nggak sih nyediainnya cuma berapa piece gitu, atau bebas? Ini kan saya kan volunteer tahun ini kan. Kalau tahun lalu saya jadi panitia inti Jadi, nih. iya. Jadi kalau tahun lalu itu nggak ada batasan. Tahun ini kalau nggak salah saya nggak tahu ya apa sama. Tapi kayaknya nggak ada batasan. Yang penting kupon ini apa ya bahasanya terjual. Kalau misalkan mereka sediakan makanan nggak dibatasi. Misalkan hari ini harus 30 nggak bebas saja. bebas Sesuai rezeki mereka. Yang penting kupon itu yang dikasih itu yang dibayarkan. Nanti dalam artian jangan ada dusta lah dalam artian nanti kan ada yang ngambil kupon yang lain nggak. Tapi betul-betul komitmen kita masyarakat yang ngasih kupon itulah nanti yang dibayarkan. Oh, begitu. Jadi nggak ada batasan sih. Itu kalau kuponnya habis gimana? Boleh pakai uang? Nggak, untuk masyarakat yang lain, Iya. tamu-tamu lain itu boleh pakai uang, Oh, boleh pakai uang. Tapi dengan catatan masyarakat yang lain ya, dalam Iya. artian orang-orang baru. Nah, kupon itu diutamakan. Kupon itu nggak, kalau habis nanti kami buat. Yang penting itu kan kami ada cap kami sama tanggalnya itu. Oh. Nah, jadi nggak bakal bahasanya nggak bakal apa ya keliru nih. Yang kupon udah berhari-hari ditukar lagi nggak bisa karena kita ada tanggalnya itu. Setiap subuh kita cap ulang tuh. Jadi dapat hari itu belanjain Ya. hari itulah. Jadi selain efektif, jadi kita nggak buang-buang kupon yang lama itu kita gunakan lagi. Jadi kan nggak dirobek nggak, dikumpulin, dicap lagi tanggalnya baru. Oh dicap lagi tanggal Ya. baru. Oh begitu. Jadi gitu. dia ini ya apa ketimpa-ketimpa gitu ya? Tiba-tiba gitu, capnya itu di kan panjang nih, Iya. cap-cap gitu nah. Oh gitu. Ya. Semacam cap galon gitu ya? Ya, gitu. Tanggal-tanggalnya gitu. Oh baik. Nah ini kan kalau di KRL pertama itu kakak sebagai PJ-nya ya? PJ. Kalau sekarang sebagai volunteer. Volunteer. Nah apa nih perbedaan tupoksinya tuh kak? Sekarang kan kalau saya dulu kan saya fokus di Kampung Ramadan. Nah, kalau tahun ini saya nggak fokus di sana. Kan di Yayasan Generasi Rebani itu bulan puasa itu banyak kegiatan positif lah. Salah satunya tadi Kampung Ramadan, yang kedua kami juga safari Ramadan bersama Syekh Palestine. Oh, Dan yang ketiga itu apa namanya bahasanya keliling safari Ramadan. Tapi saya tahun ini PJ untuk safari Ramadan Syekh Palestine. Yang tema besarnya adalah membangun kembali Gaza. Jadi kalau tadi bilang apa tugasnya sekarang? Sekarang itu cuma bantu-bantu sebisanya. Kalau tahun lalu memang fokus. Sekarang itu saya ditugaskan untuk mengawal Syekh Palestine ini keliling Provinsi Bengkulu. Oh gitu. Itu menarik juga ya, Ya. kegiatan yang kakak sedang jalani sekarang fokusnya memang di sana. Di sana juga. fokusnya. Itu gimana tuh sambutan masyarakat Bengkulu? Yang kegiatan Yang safari. kakak sebagai PJ-nya sekarang, Oke. safari. Safari itu persiapan kami dari bulan Desember. Kami masukkan titik-titik lokasi masjid untuk surat izin lah. Surat izin itu ada 2 tim. Tim pertama saya yang mulai dari hari ini nanti sore nanti saya datang insyaallah 5:30 nanti. Di titiknya di Bengkulu Selatan sama di Kota Bengkulu. Terus yang kedua udah mulai tanggal 3 Selasa kemarin. Selasa tanggal berapa tuh? Tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 3 itu Bengkulu Utara, Lebong dan Rejang Lebong. Oh. Rejang Lebong. Jadi Desember itu kami keliling untuk masukkan surat izin ke masjid untuk konfirmasi. Ya udah dapat titik. Mereka mau nggak ada syekh yang datang ke sana ceramah agama di sana, imam sholat tarawih atau subuh. Kegiatan kami itu tarawih, subuh, duha ataupun zuhur. Boleh itu ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, ke BKM, sekolah-sekolah sekolah juga, sekolah-sekolah juga yang mau, yang mau. Ada beberapa sekolah yang nggak mau karena dalam artian khusus ya sekolah pemerintah biasanya mereka minta surat izin dari pemerintah kan itu agak sulit karena kami ngurus di Polda aja, Polda sama Transmigrasi itu ada. Tapi kalau surat untuk pemerintah daerah agak susah tuh, panjang rentetannya kan. Nanti aja dulu Ya. gitu ya. Jadi di sana safari dan ini lumayan capek karena Yakin memang sih, full. karena bolak-balik tuh. Full ngawal saya itu dari ya dia sahur kita fasilitasin, dia buka kita fasilitasin, terus bajunya dan lain-lain itu kita fasilitasin semua. Tapi ya walaupun lelah tadi insya Allah kalau kita niatnya untuk bantu saudara kita di Palestina, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang paling penuh berkah ya insya Allah, tadi lelah itu bakal jadi lillah insya Allah. Ya, amin, amin, amin.
Itu kalau misalnya nih para masyarakat juga mau menyalurkan bantuan, Boleh. gimana caranya Kak? Nah, kalau mau menyalurkan bantuan, kawan-kawan masyarakat boleh di ini ya, di yayasan kami ataupun di LAS kami, Lembaga Amil Zakat Rabaniyin Care. Nanti mungkin saya kirim Boleh? apa nomor rekeningnya ya, nomor rekening mungkin nanti pas tampil ini boleh diterahkan ya BSI-nya ataupun BRI dan lain-lain lah, nomor rekening dari Rabaniyin Care. Jadi masyarakat boleh untuk kampung Ramadan, untuk hafiz Quran dan terutama untuk teman-teman di Palestina. Jadi tema kita besar hari ini adalah membangun kembali Gaza. Ya, karena kan Gaza sekarang udah bergencatan senjata, tapi berita terbaru Perdana Menteri Israel itu dan Amerika itu kan udah mulai memberhentikan gencatan senjata itu, udah mulai gejolak ingin memberhentikan. Jadi ya kita sebagai umat Muslim yang kita menganggap sebagai Palestina itu sebagai saudara kita, ya kita harus tetap antusias membantu mereka. Jangan sampai lelah capek bantu mereka karena mereka pun mungkin lelah berjuang di sana. Itu ya. Sebagai umat Muslim dan juga sebagai sesama manusia yang punya hati nurani tentunya. Nah, ini kalau kegiatan Ramadan artinya banyak juga yang menarik di Bengkulu ini. Terus kalau aku lihat di story-story kakak juga anak-anak muda banyak tergabung di sini. Banyak. Ya kan biasanya anak-anak muda nih mau bergabung sama yang muda-muda juga. Agak sombong memang ya, nggak bercanda pemirsa. Jadi yang ceramahnya juga sempat yang muda-muda juga begitu ya? Ceramahnya ada yang muda, ada yang senior. Aduh halus banget bahasanya. Ada yang muda, ada yang senior. Intinya kan selama 30 hari itu tarawih subuh berarti 60 ya? Tuh 60 nggak sampai 30 hari sih, tanggal 28 nggak lagi karena kami mau pulang ya mau ngurus di rumah lagi ya rumah, kan. Jadi ya banyak, kadang subuh tuh ada anak muda, kadang Ustadz, intinya ada jadwal semua ya, tarawih sama subuh itu ada semua taklim ini. Jadi selama bulan Ramadan ini sekitar kurang lebih 58 lah kajian situ. Dan nanti mungkin ada momentum tertentu kayak di pertengahan bulan Ramadan nanti kajian anak muda. Kalau tahun lalu kami datangkan Fatur yang Presma UGM 2019 yang viral itu dulu. Oh iya. Temanya itu kalau nggak salah kemarin, kamu bingung Allah bimbing. Nah, itu kemarin keren tuh. Ya. Itu siapa yang mikirin tema itu? Teman-teman dari anak muda kan. Iya betul. Nah ini kalau kajian itu, ini yang aku highlight dari tadi adalah salah satunya yang kajian itu seperti apa? Itu kan sesama anak-anak muda, ada juga usia-usia yang lebih senior dan lain. Itu artinya bergabung bersama. Bergabung semua. Nah itu kita tahan dulu, tapi ya nanti lanjutkan lagi ceritanya seperti apa. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.